Siang hari di lorong sekolah, terlihat ada 4 orang siswa bernama Haley, Wren, Katie, dan Chloe. Mereka sedang mengobrol tentang rencana menginap di rumah Katie nanti malam. Malamnya di rumah Katie, Chloe memberitahu bahwa para cowok di kelas mereka berencana untuk menonton sebuah video kutukan. Video yang dipercaya banyak orang bisa mengundang sesosok makhluk menyeramkan penculik anak-anak. Makhluk tersebut bernama Slenderman. Mitosnya, siapapun yang berani menonton video terkutuk itu, maka Slenderman pasti akan datang dan membuat orang tersebut gila atau menghilang. Tapi bukannya takut, Haley, Wren, Katie, serta Chloe justru merasa tertantang. Mereka semua malah langsung mencari dan menonton video tersebut. Ketika video diputar, ada sebuah peringatan bertuliskan, jika di tengah video mendengar suara lonceng, maka artinya kalian telah diundang. Di suara lonceng pertama, tutup mata kalian dan jangan ada yang berbicara. Di suara lonceng kedua, kosongkan pikiran kalian. Lalu di suara lonceng ketiga, buka mata kalian. Kemudian setelah peringatan berakhir, video pun dimulai. Di tengah video ketika terdengar suara lonceng pertama, mereka semua segera menutup mata. Lonceng kedua mereka mengosongkan pikiran, hingga sampailah waktu lonceng ketiga berbunyi. Dan saat mereka semua membuka mata, dari dalam video, perlahan-lahan benar-benar muncul sosok Slenderman. Malam itu Haley, Wren, Katie, dan Chloe sama sekali tak bisa tidur. Mereka terus-menerus bermimpi buruk tentang Slenderman. Bahkan setelah 1 minggu berlalu, mimpi buruk tersebut belum juga berhenti. Di acara studi tur sekolah, mereka semua berusaha untuk tetap terlihat seperti biasa, seolah tak ada kejadian apapun setelah mereka menonton video kutukan kemarin malam. Di tengah jalan, Katie mendadak terdiam. Ia terus memandangi hutan yang ada di sebelah makam. Dan itulah terakhir kali semua orang melihat keberadaan Katie. Karena sore harinya, Katie dinyatakan menghilang. Para polisi pun langsung datang setelah menerima laporan hilangnya Katie itu. Namun meskipun sudah mencari sampai larut malam, Katie tak pernah ditemukan. Di rumah, waktu Haley sedang berdua bersama adiknya yang bernama Lizzie, ia mendengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Haley lalu segera menyuruh adiknya sembunyi, sementara dia akan memeriksa keadaan di luar. Saat memeriksa sumber suara tadi, dia kaget ketika melihat ada seseorang mendobrak masuk ke dalam rumah. Karena panik, Haley lari ke kamarnya dan menelpon polisi. Tapi dari luar, orang tersebut terus memanggil-manggil nama Haley. Mendengar suara orang itu, Haley merasa seperti tak asing. Saat dia membuka pintu, ternyata orang yang mendobrak rumahnya adalah ayah Katie. Ayah Katie di situ memaksa Haley untuk memberitahu di mana Katie berada. Namun bukannya menjawab, Haley langsung mendorongnya hingga terjatuh. Tak lama kemudian para polisi datang dan menangkap ayah Katie. Esok hari di sekolah, Haley menceritakan tentang kejadian tadi malam pada Wren dan Chloe. Mendengar cerita Haley, mereka berdua kaget. Wren mengatakan pasti akan sulit menjelaskan pada ayah Katie kalau anaknya telah diculik Slenderman. Tapi Haley masih terlihat belum percaya. Ia masih mengira bahwa mungkin Katie diculik oleh seseorang. Malamnya, untuk membuktikan apakah Katie benar-benar diculik Slenderman atau bukan, Haley, Wren, dan Chloe diam-diam masuk ke kamar Katie. Di sana, mereka melihat banyak gambar Slenderman serta buku-buku horor. Mereka kemudian membawa laptop Katie ke rumah Wren. Ketika laptop tersebut diperiksa, ada banyak video penampakan Slenderman dari seluruh dunia. Mereka juga baru tahu kalau ternyata selama ini Katie chattingan dengan akun misterius untuk membahas mitos sosok Slenderman. Di salah satu chat itu, Katie mengirim video dirinya yang sedang berjalan ke dalam hutan. Namun di tengah jalan, Katie melihat sesuatu hingga membuatnya ketakutan. Setelah menonton video barusan, mereka bertiga terdiam. Mereka hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya Katie lihat sampai membuatnya ketakutan seperti itu. Saat kedua temannya pulang, Wren kembali memeriksa laptop Katie. Tapi baru aja dia login, akun misterius tadi mengirim chat menanyakan bagaimana kabar Katie. Melihat chat tersebut, Wren mencoba memperkenalkan diri kalau Katie adalah temannya. Wren lalu bertanya apakah dia tahu kalau Katie menghilang. Mendengar kabar Katie yang menghilang, akun misterius itu membalas bahwa dari awal dia sudah yakin cepat atau lambat Katie pasti akan menghilang gara-gara menonton video kutukan pemanggil Slenderman. Ia kemudian memberitahu jika Wren ingin Katie kembali, maka dia harus mempersembahkan sesuatu yang paling berharga di hidupnya pada Slenderman sebagai pertukaran. Membaca chat tersebut, Wren pun dapat ide. Esok hari di sekolah, Wren menceritakan semua penjelasan akun misterius kemarin pada Haley dan Chloe. Ia juga menyampaikan idenya, yaitu mereka bertiga akan pergi ke hutan tempat Katie menghilang. Kemudian di sana mereka akan mempersembahkan satu barang paling berharga dalam hidup mereka untuk ditukarkan dengan Katie.
Mendengar ide Wren barusan, mereka berdua menganggap Wren udah gila. Tapi karena Wren terus-menerus membujuk dan meyakinkan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar Katie bisa kembali, mereka berdua akhirnya setuju. Malam hari di dalam hutan, ritual penyelamatan Katie pun dimulai. Hailey, Chloe, serta Wren mulai menghancurkan satu persatu barang berharga yang mereka bawa untuk dipersembahkan pada Slenderman. Langkah selanjutnya, berdasarkan penjelasan akun misterius kemarin, adalah mereka semua harus menutup mata dengan kain sambil berulang-ulang memanggil nama Slenderman dalam hati. Sebelum mulai menutup mata, Wren memperingatkan Hailey dan Chloe bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah membuka mata sampai ritual selesai. Wren juga memberitahu kalau mereka tak boleh melihat wajah Slenderman secara langsung. Jika melanggar maka konsekuensinya yaitu mereka akan jadi gila. Atau kemungkinan paling buruk adalah mereka semua akan mati. Awalnya ritual berjalan dengan lancar. Namun tak lama kemudian mereka bertiga mendengar suara-suara aneh. Karena sudah tak sanggup lagi menahan rasa penasaran, Chloe nekat melanggar larangan. Ketika dia membuka penutup mata, Chloe terkejut melihat ada sebuah ranting pohon menyerupai tangan yang tiba-tiba bergerak. Ia berteriak sekencang-kencangnya dan langsung kabur dari sana. Di tengah jalan, Chloe terjatuh, lalu saat dia berbalik, Slenderman muncul di hadapannya dengan wajah yang rata. Di sisi lain, akibat suara teriakan Chloe tadi, Hailey dan Wren terpaksa ikut menghentikan ritual. Mereka pun mencari keberadaan Chloe. Sepanjang perjalanan, terus-menerus terdengar banyak suara aneh. Setelah lama mencari, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan Chloe dan kemudian segera pulang. Sesampainya di rumah, Chloe mulai diteror. Ada panggilan video call dari nomor tak dikenal. Waktu Chloe menjawab panggilan itu, terlihat kamera video call tersebut sedang berada di depan rumah Chloe. Lalu perlahan-lahan, kamera di video itu mulai masuk ke dalam rumah, sampai berhenti tepat di depan kamar Chloe. Chloe kemudian membuka pintu kamarnya, tapi ia tak melihat ada seorang pun di sana. Chloe mulai merasa ada sesuatu di dalam kamar. Ketika ia mencoba memeriksa, dari belakang muncul sepasang tangan kurus dan panjang yang langsung mencekik Chloe. Keesokan harinya di sekolah, teman sekelas mereka bernama Tom bertanya pada Hailey kenapa Chloe hari ini tak masuk sekolah. Sebelum menjawab, Wren sudah terlebih dahulu menjawab kalau Chloe sedang sakit. Sepulang sekolah, ketika akan pulang, Tom menemui Hailey lalu mengajak datang ke rumahnya besok malam. Tanpa pikir panjang, Hailey langsung menerima ajakan tersebut karena dari dulu dia udah suka sama si Tom. Waktu mereka sedang mengobrol, di antara pepohonan, Hailey melihat sosok Slenderman. Tapi saat Tom memanggil, sosok tersebut menghilang. Sementara itu di perpustakaan, Wren berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Slenderman. Ketika ingin menghubungi Hailey untuk memberitahu informasi yang sudah dia kumpulkan, listrik di perpustakaan padam. Waktu Wren mencari jalan keluar, tiba-tiba dari tembok sosok Slenderman muncul dan mengejarnya. Di tengah jalan, Wren mendengar ada suara bunyi lonceng. Sampailah pada bunyi lonceng ketiga, mendadak dia merasa sangat pusing. Di tengah keputusasaan,nya sosok Slenderman perlahan-lahan mendekat dan membuat wajah Wren menghilang. Saat tahu wajahnya telah menghilang, Wren panik lalu berteriak meminta tolong. Namun karena mulutnya telah menghilang, maka tak ada seorang pun yang mendengar teriakan Wren. Dan karena tak bisa melihat juga, Wren tersandung hingga terjatuh. Beruntung listrik di perpustakaan tersebut kembali menyala. Seketika itu wajah Wren kembali normal. Waktu Wren bertemu Hailey, ia memberitahu semua informasi tentang Slenderman tadi. Ia juga mengajak Hailey untuk pergi melihat keadaan Chloe yang sampai sekarang belum ada kabar. Tapi di situ Hailey malah menolak dengan alasan kalau dia ada jadwal eskul sekolah. Mendengar penolakan Hailey tersebut, Wren pun merasa kecewa. Ia marah Hailey lebih mengutamakan kegiatan eskul yang harusnya bisa ditunda dibanding keselamatan sahabatnya sendiri. Melihat Wren marah, malam harinya mau tak mau Hailey memutuskan untuk ikut pergi ke rumah Chloe. Sesampainya di sana, mereka berdua terkejut saat melihat Chloe muncul dari jendela dengan ekspresi wajah yang datar. Merasa ada keanehan, Wren dan Hailey pun pergi dari sana karena tak mau mencari masalah. Di perjalanan pulang, Wren menjelaskan alasan kenapa Chloe tadi bertingkah aneh adalah ketika melakukan ritual di hutan kemarin malam, Chloe telah melanggar larangan dengan melihat wajah Slenderman secara langsung. Namun bukannya merespon penjelasan Wren, Hailey justru terlihat tak tertarik sama sekali dengan obrolan tentang Slenderman itu. Waktu sedang berdebat, Hailey buru-buru pergi sambil mengatakan kalau malam ini dia ada janji sama si Tom. Selesai dandan dan ganti baju, Hailey bergegas pergi ke rumah Tom. Di sana saat mereka berdua baru mau, Hailey mendengar seperti ada suara aneh. Ia lalu mencoba mencari asal suara tersebut. Sedangkan Tom yang tak mendengar suara apapun, ia malah meminta Hailey untuk melanjutkan.
lagi. Tapi ketika Hailey melihat Tom, dia kaget karena wajah Tom berubah jadi menyeramkan. Ternyata itu semua hanyalah halusinasi Hailey aja. Waktu mulai tenang, Hailey akhirnya menceritakan semua kejadian yang dia dan teman-temannya alami pada Tom. Mendengar cerita Hailey tersebut, Tom mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau kisah tentang Slenderman itu tak masuk akal. Ia lalu mencari video kutukan pemanggil Slenderman di internet untuk membuktikan bahwa semua hanya mitos dan dia pasti akan baik-baik aja. Namun Hailey yang ketakutan terus memohon agar Tom tak nekat menonton video tersebut. Untungnya malam itu Tom patuh pada ucapan Hailey dan tak jadi menontonnya. Esok hari di sekolah, saat Hailey memanggil Tom, Tom sangat ketakutan. Di tangannya juga terlihat ada luka memar. Melihat itu, Hailey sadar kalau Tom pasti telah melanggar janjinya tadi malam dengan menonton video kutukan pemanggil Slenderman. Hailey yang selama ini masih menganggap remeh Slenderman akhirnya percaya karena kejadian aneh itu menimpa pacarnya sendiri. Malam hari, ia mengirim pesan pada akun misterius sebelumnya dan menanyakan bagaimana cara mengusir Slenderman. Tapi bukannya membalas pesan Hailey, pemilik akun misterius itu justru malah menghapus akunnya. Hailey pun merasa putus asa. Ia lalu berusaha menghubungi Wren untuk meminta maaf karena dulu sempat tak percaya padanya dan juga sempat cuek dengan keadaan Chloe serta Katie. Namun seketika Hailey seperti mendengar suara Katie yang terus-menerus memanggil namanya. Hailey kemudian mengikuti suara itu hingga masuk ke dalam hutan. Di sana Hailey kaget saat melihat sosok Slenderman sedang menunggunya. Ia dengan cepat sembunyi di balik pohon. Tiba-tiba Slenderman muncul di sampingnya. Hailey langsung berteriak, tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ketika terbangun, Hailey mendengar suara adiknya yaitu Lizzie sedang merintih kesakitan. Kemudian dia bersama kedua orang tuanya segera membawa Lizzie ke rumah sakit. Esok harinya saat Hailey pergi ke ruangan di mana Lizzie dirawat, sepanjang lorong rumah sakit semua orang seperti sedang memperhatikannya. Sesampainya dia di ruangan Lizzie, Hailey terkejut melihat sang adik telah meninggal. Anehnya wajah Lizzie yang sudah meninggal itu mendadak bergerak. Hailey lalu berhalusinasi lagi tentang hutan tempat Katie menghilang. Ia akhirnya tersadar karena ibunya memanggil Hailey berulang-ulang. Waktu keadaan sudah mulai tenang, Lizzie bangun dan mengamuk. Semua orang di sana berusaha menenangkannya. Di tengah amukan tersebut, Lizzie berteriak pada Hailey dengan mengatakan sebuah kalimat, yaitu dia tak punya wajah. Mendengar itu, Hailey bingung kenapa Lizzie bisa tahu tentang Slenderman. Hailey lalu pulang ke rumah dan memeriksa laptop Lizzie. Ternyata dugaannya benar kalau Lizzie telah menonton video kutukan pemanggil Slenderman. Bahkan di salah satu video terlihat Lizzie sedang melakukan ritual pengorbanan yang dulu dia pernah lakukan. Di akhir video dia melihat kalau Wren lah yang mengajarkan Lizzie untuk melakukan semua itu. Karena merasa tak terima adiknya ikut terlibat dalam masalah ini, sambil emosi Hailey pergi ke rumah Wren. Saat sampai di sana, dia melihat ada banyak gambar dan informasi tentang Slenderman. Termasuk informasi siapa sebenarnya akun misterius yang telah menyarankan mereka semua untuk melakukan ritual pengorbanan. Ternyata pemilik akun tersebut hanyalah seorang pasien rumah sakit jiwa. Tak lama setelah itu, Hailey mendengar suara dari jendela. Ketika diperiksa, dia melihat Wren sedang ingin bunuh diri. Hailey pun dengan cepat menyelamatkannya. Sambil menangis, Wren menjelaskan bahwa Lizzie sendirilah yang datang menemuinya dan minta diajarkan bagaimana cara memanggil Slenderman. Wren juga menjelaskan kalau satu-satunya cara agar Lizzie bisa selamat adalah dengan menumbalkan diri mereka berdua pada Slenderman. Tak lama kemudian terdengar suara aneh dari luar kamar. Lalu di handphone Wren ada panggilan video call dari nomor tak dikenal. Waktu panggilan itu diangkat, sama seperti Chloe, rekaman video call tersebut memperlihatkan kamera yang masuk ke dalam rumahnya. Menuju kamar tidur tempat mereka berdua sekarang berada. Hailey pun segera menutup dan mengunci pintu kamar agar Wren tak dibawa pergi oleh Slenderman. Tapi meski sudah terkunci rapat, dari luar jendela muncul ranting-ranting pohon yang dengan cepat menarik Wren keluar. Melihat Wren di bawah Slenderman, Hailey tak tahu harus berbuat apa. Ia yakin bahwa tak lama lagi pasti dia juga akan menghilang. Satu-satunya orang yang masih bisa dia selamatkan adalah adiknya. Hailey kemudian teringat penjelasan Wren tadi kalau cara untuk menyelamatkan Lizzie yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hailey akhirnya memutuskan pergi ke hutan tempat dulu di mana Katie menghilang. Setelah cukup jauh berjalan, ia berhasil menemukan Slenderman. Dalam hati, Hailey sudah bertekad akan menyelamatkan nyawa adiknya. Ia dengan tenang lalu mengatakan, "Bawa saja aku pergi, jangan adikku." Tiba-tiba Slenderman berubah ke wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Melihat itu Hailey ketakutan lalu langsung kabur secepat mungkin. Namun pada akhirnya tak ada seorang pun bisa kabur dari Slenderman.
Haley tertangkap dan dirubah menjadi pohon. Kini mereka semua telah terkutuk oleh legenda yang selama ini hanyalah dianggap sebagai suatu mitos. Di sisi lain, Lizzie perlahan-lahan mulai kembali normal. Ia sudah terlepas dari kutukan Slenderman. Namun, Lizzie sadar bahwa sang kakak telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Film pun berakhir.